Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin semuanya yang saya hormati serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pada malam hari ini kita bersama akan membaca kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab al-infaq, jadi mendermakan sebagian harta yang dicintai, dan juga nanti akan bahas tentang kewajiban untuk mendidik keluarga menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor hadisnya sampai nomor hadis 297 ya. Bisa dicari nomor hadis 297. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Marilah untuk mengawali ngaji kita pada malam hari ini, kita sama-sama baca surah Fatihah. La hadrati nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa aladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa la jamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada as-shalihin la jamil malaikatil mukarrabin jama sahina wa alimina jami abaina wa ummahatina jadadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunhasa ila Asy-Syaikh Imam An-Nawawi nafa'anallahu biha bi'ulumi fid dharain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-37 ya. Babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyidi. Babul infaqi utawi iki iku bab mertelaake ngengokake nginfakake mimma saking bondo yuhibbu kang demen sapa man ing ma wa minal jayyidi lan saking perkara kang bagus. Dadi bab menerangkan tentang mendermakan sebagian daripada harta yang dicintai dan berinfak dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Qala dawu sapa Allahu Gusti Allah taala kail muhur sapa Allah lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran ayat 92. Lang tanalu ora bakal merkoleh sapa sira kabeh
albirra ing sampurnani kebagusan, hatta tungfiku sehingga nginfakake sapa sira kabeh, ngengokake sapa sira kabeh, mimma saking barang-barang tuhibbuna kang padha demen sapa sira kabeh ing ma. Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 92, firman Allah bunyinya, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah kalian semua akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, mendapatkan suatu yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa, sampai dengan kalian mau menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Nanti bersedekah, zakat, kalau zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Ini yang harus diperhatikan, barang yang disedekahkan itu kita usahakan bukan barang yang sudah tidak kita sukai. Walaupun kita masih suka, masih senang dengan barang tersebut, bahkan kita masih membutuhkan barang itu, maka sebaiknya tidak menjadikan kita enggan untuk bersedekah. Tetap kita lakukan sedekah dengan barang-barang yang kita cintai. Ketika kita sudah bisa bersedekah dengan sesuatu atau harta yang kita cintai, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Berarti benar-benar menjadi orang yang taat pada Allah, yang lebih memilih pahala yang disediakan Allah dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalemo luhur sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, anfiqu padha nginfakno sapa sira kabeh, anfiqu padha ngengokno sapa sira kabeh, sedekahkan min thayyibatima ing luweh bagus-baguse, min thayyibatima ing setengah baguse bondo, ing setengah pira-pira bagus-baguse bondo, kasabtum kang nyambut gawe sapa sira kabeh, wa mimmalan saking barang-barang akhrajna kang ngetokake sapa ingsun lakum maring sira kabeh minal ardi saking bumi, wala tayammamu lan aja nejo sapa sira kabeh al khabitha ing perkara kang ala minhu saking ma kasabtum lan ma akhrajna tunfiquna kang padha nginfakake sapa sira kabeh ing ma. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dimaksud kita semua ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah, keluarkanlah, bersedekahlah min thayyibati ma kasabtum, dari sebaik-baiknya perkara atau hasil yang kamu dapatkan, hasil dari pekerjaan yang kamu lakukan. Min thayyibati ma ini artinya adalah min halalihi au min khiyarihi. Infakkan, ini Al-Quran mengatakan ya, infakkan, sedekahkan ya, berbagilah dengan orang lain, yang kamu berikan apa? Dari hasil dari pekerjaan yang kamu lakukan, halal, yang halal. Jadi min thayyibati ma ini diartikan min halalima,
Jadi dari hasil pekerjaan yang halal. Kok hasil dari pekerjaan yang haram diinfakkan, itu tidak akan mendatangkan pahala. Jadi walaupun diniatkan untuk membersihkan harta benda yang haram, tidak akan bersih. Ibaratnya seperti kencing yang dicuci. Nah, air kencing kok dicuci, tidak akan bisa suci. Air kencing disucikan tidak akan bisa suci. Air kencingnya, bukan yang terkena air kencing. Sama dengan telur yang sudah tidak mungkin untuk menetas, kemudian dienggermi. Nggih, napa dienggermi niku? Nggih, ngono kuwi wae bahasa Indonesia ini ndak roh. Nggih. Dadi lek wis memang kopior nggih, wis ora mungkin netes, masih dienggermi sampai pirang-pirang bulan, ora bakal metu anake. Bersedekah dengan barang haram itu beratnya seperti itu. Tidak akan mendatangkan pahala, tidak menjadikan harta yang haram menjadi halal. Ketika bersedekah, maka yang kita pilih adalah harta yang halal, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan juga dari hasil bumi. Jadi yang paling baik, misalkan ada biji-bijian, kurma atau yang lainnya, maka yang diberikan adalah yang paling baik. Jadi yang disenangi, yang tidak membuat kecewa orang-orang yang menerima. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan jangan engkau menyengaja mengeluarkan yang jelek, perkara yang buruk dari yang kamu sedekahkan. Enek barang apik karo barang elek, sing tingene wong ki sing elek, sing apik digawe dhewe. Niki kurang bagus, apalagi kalau sudah tidak bisa terpakai, tidak bisa dipakai, kok diberikan pada orang yang tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jadi dalam ayat yang sebelumnya, seorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan, tidak mendapatkan kebaikan yang sepenuhnya sebelum dia mau menginfakkan apa yang dia cintai, apa yang dia senangi, dan juga apa yang terbaik baginya. Tapi kalau yang diberikan ke orang adalah yang tidak disenangi, sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan, itu kurang baik. Jadi artinya tidak mendapatkan kebaikan yang sempurna. Janganlah engkau menyengaja mengeluarkan yang jelek dari harta benda yang kamu dapatkan, hasil dari pekerjaan kamu, dan juga hasil dari bumi, dari tanah yang kamu garap. Tungfikun, di mana kalian semua menginfakkan itu semua. Jadi dalam berinfak, dalam anjuran agama, kita berikan apa yang kita cintai dan apa yang kiranya terbaik dari sekian harta benda kita yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 297. Hadis 297. An Anasin radhiyallahu anhu, an Anasin cinarito saking Anas radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Anas, karena Abu Talha radhiyallahu anhu aktsaron langsori bil Madinati malan min nahlin, wa kana ahabbu amwali ilahi bi rohaa, wa kanat mustaqbilatal masjidi. Karena ana sapa Abu Talha radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga bareng ridho sapa Gusti Allah anhu maring Abu Talha. Ana iku aktsarul ansori luhakake sahabat Ansor bil Madinati dalam Madinah apane malan bandane min nahlin nyatane saking wit kurma, wakan lan ana pahabu amwalihi luweh oleh den senengi pira-pira bandane Abu Talha ilahi maring Abu Talha iku bibai rokaa kebunan kurma ana tanah Bairoha, wakanat lan ana apa Bairoha, wakana lan ana apa Bairoha iku mustaqbilatal masjidi ana arah ngarepe masjid.
ana arah arepe masjid, wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkhuluha mlebu sapa Kanjeng Nabi ing Bairoha, wa yashrabu lan nginum sapa Kanjeng Nabi mimmain saking banyu fi dalem Bairoha thayyibun kang enak, mimmain thayyibin kang enak kang tawar. Anas bin Malik menceritakan satu hadis bahwa Abu Tolkah itu merupakan sahabat Ansor yang paling banyak hartanya, berarti paling kaya. Min nahlin, jadi paling banyak memiliki kebun kurma. Jadi sahabat Ansor yang memiliki harta yang banyak, hartanya berupa kebun kurma. Dan harta yang paling dicintai oleh Abu Tolkah adalah kebun Bairoha, di mana kebun Bairoha ini, kebun kurma Bairoha, berada di depannya Masjid Nabawi. Wakana Rasulullah, dan Rasulullah SAW seringkali masuk ke dalam kebun tersebut dan minum air yang ada di sana yang rasanya sangat tawar. Kenapa Rasulullah masuk? Ini terkait dengan ulima ridhohu, memang sudah dikenal bahwa tidak masalah atau sudah minta izin. Dan yang kedua untuk mencari suasana baru, Jadi untuk mencari suasana baru, dalam hal ibadah itu apabila terjadi kebosanan, perlu plesir-plesir, perlu mencari suasana baru, perlu menenangkan diri, perlu hiburan, namun hiburannya hiburan yang halal, bukan hiburan yang haram. Jadi Rasulullah masuk ke dalam kebun Bairoha ini untuk menghibur diri dalam hal ibadah kepada Allah, biar setelah itu timbul semangat lagi. Falamma nazalat, qolat ngucap sapa Anasun, Anas bin Malik, falamma nazalat mongko semangsane tumurun apa hadil ayat, wikila ayat rupane ayat napa, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran ayat 92. Ketika turun ayat ini, koma mongko jumeneng sapa Abu Tolha ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa Abu Tolkah, ya Rasulullah, munada mudhaf, bukan ya Rasulullah. Jadi ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nurul Aini, bukan ya Nurul Aini. Kadang sholawatan ya Nurul Aini. Ini munada mudhaf, cara membacanya nasab, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, do Rasulullah, innallaha sak temene Gusti Allah taala kalmur sapa Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah fi kitabin dalam kitabe Allah dawuh lang tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kanjeng Nabi Abu Tolkah sowan ning gone Kanjeng Nabi, beliau datang menuju Rasulullah, kemudian berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian semua akan mencapai satu kebaikan, dapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menginfakkan harta benda yang kalian cintai. Ini direspon oleh Abu Tolkah. Jadi ayat Al-Quran turun langsung direspon oleh Abu Tolkah. Kita seringkali mendengar ayat ini responnya yang kurang, koneknya kurang, karena keimanan sahabat tidak bisa kita bandingkan dengan keimanan kita, sangat jauh. Begitu kuatnya keimanan sahabat sehingga ayat-ayat Al-Quran begitu dicermati turun ayat seperti ini, responnya sangat positif, langsung direspon oleh Abu Tolkah. Maka tidak mengherankan satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat, satu mud itu 6 on, itu nilainya lebih besar sedekah emas sebesar gunung Uhud yang dikeluarkan oleh orang-orang setelahnya, termasuk kita semua.
saking kuate imane sahabat nenggone Gusti Allah, nenggone hari akhir. Jadi uripe niku sing dipikir akhirat ya. Segala yang dilakukan diniatkan untuk akhirat. Apakah mereka tidak bekerja? Maka mereka orang-orang miskin kaya mereka. Namun mampu menempatkan harta sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Untuk menjadikan bagaimana semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat niki ngoten. Ketika turun ayat, ndak akan kalian semua mencapai satu kebaikan sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi apa yang kalian senangi berikan kepada orang. Kalau kalian masih eman-eman, ya. Eman-eman ini apa? Nggih, wis pokoke eman-eman. Untuk diberikan pada orang. Maka belum bisa mencapai kebaikan yang sempurna. Langsunglah betulkah disampaikan wa inna habba malilan saat temene luweh oleh demenake bondo ingsun ilayya maring ingsun iku bairoha kebun bairoha wa inna setuhune bairoha iku sedekahun dadi sedekah lillahi maring Allah taala. Yang paling dicintai dari sekian kebun yang adalah kebun bairoha. Turun ayat lantaul birro, langsung kebun bairoha ini dinyatakan akan disodakohkan. Kebun disodakohkan. Pas terima duit sodakoh nih, sawah disodakoh nih, kebun enek kurmane, hasilnya sangat besar, disedekahkan. Krungu ayat niki langsung disedekahkan. Wani sampean wani piro disampaikan pada Rasulullah yang saya cinta itu bairoha akan saya sodakohkan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Saya sodakohkan, saya berikan pada orang lain. Arju birroha, arju ngarep-ngarep sapa ingsun birroha ing bagusane bairoha wa dhuhroha lan simpenane bairoha indallahi ana sandinge Allah taala. Fadha mongko muga nyelehake panjenengan ing bairoha ya Rasulullah do Rasulullah kaisu araka ing dalem sekira merohake ing panjenengan sapa Allahu Gusti Allah. Duh Kanjeng Nabi, bairoha itu adalah kebun yang aku cintai, kebun kurma yang paling aku cintai, yang paling bagus dari sekian kebun kurma yang ada. Sejak aku mendengar ayat Al-Quran lang tanul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mulai saat ini pula aku sedekahkan, aku infakkan, aku menginginkan pahala dari Allah dari sedekah yang aku berikan. Wahai Nabi, berilah saran kepadaku apa yang harus aku lakukan sesuai dengan yang disampaikan Allah kepadamu. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan bah zalika malun rabihun ya. Kalimatnya bahin ya. Bahin dalika malun rabikun, bahin bejo temen, zalika utawi mengkono bairoha iku malun bondo rabihun kang akeh badine, zalika utawi mengkono bairoha iku malun bondo rabihun kang akeh badine. Waqat sami tulan teman-teman krungu sapa ingsun ma ing barang kulta kang ngucap sapa sira ing ma wa inni lan sak temene ingsun iku arone kotake sapa ingsun anta ja'alaha ing yen to ndadekake sapa sira ing bairoha fil akrabina ing dalem sedekah maring pira-pira kerabat. Kanjeng Nabi dawuh bahin dalika malun rabih, sangat beruntung sekali. Barokah nanti akan menjadi harta yang akan menguntungkan, harta yang menguntungkan. Diulang oleh Rasulullah. Rasulullah begitu senang dengan respon yang dilakukan oleh Abu Tolhah dengan menyedekahkan barokah untuk kepentingan akhirat. Waqad sami'tu makulta, aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, dan aku punya satu pendapat
berikan, sedekahkan bayroha kebun kurma kamu kepada kerabat-kerabat kamu. Rasulullah memberikan saran untuk disedekahkan kepada kerabat, kepada keluarga, kepada orang-orang dekat. Selain sedekah, karena ada unsur menyambung tali silaturahim. Ketika keluarga begitu diutamakan, di saat mereka banyak yang membutuhkan, maka keluarga yang lebih didahulukan dibandingkan dengan orang lain. Faqala Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah mengatakan, qala mongko dawuh sapa Abu Thalhah, af'alu ya Rasulullah, af'alu agawe sapa ingsun ya Rasulullah, duh Rasulullah, aku akan melakukannya. Akhirnya faqas sama Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi, faqas sama nulim bagi-bagi sapa Abu Thalhah ing bayroha, mongko bagi-bagi ing bayroha sapa Abu Thalhah fi aqaribihi ing dalem pira-pira kerabate Abu Thalhah, wa bani ammihi lan pira-pira anak turune pamane Abu Thalhah. Setelah Rasulullah memberikan saran untuk disedekahkan kepada keluarga, untuk disedekahkan kepada kerabat, langsung oleh Abu Thalhah bayroha kebun kurma tersebut dibagi-bagi untuk keluarga Abu Thalhah, untuk kerabat Abu Thalhah, untuk anak-anak pamannya Abu Thalhah. Jadi semua orang yang masih ada hubungan kerabat dengan Abu Thalhah mendapatkan bagian masing-masing dari bayroha kebun disodakohno. Ini karena memang kuat iman nih. Lek imane seurung kuat ya bare ya mikir, dungno nyapo kok kadung tak sedekahne kan ngoten. Lah nek awake dhewe niki kedah menguatkan keimanan. Wong kabeh niku kan titipan. Dudu nakane dhewe nggih. Lah titipan ngoten niku sak wayah-wayah dijaluk sing titip awake kan aja susah nggih. Kita akan berpisah dengan harta benda yang kita miliki. Kita semua akan mati nggih, meninggalkan semuanya. Oleh sebab itu apa yang kiranya membuat selamat kita di akhirat itu yang kita lakukan. Kalau kita cinta dengan harta kita, maka kita harus banyak bersedekah dengan harta. Dengan bersedekah dengan harta, pahala akan kita dapatkan. Karena nanti yang sing loman, nyapa awakmu kok loman. Ini saking demenku karo bondo. Jadi aku ndak ingin berpisah dengan harta saya, sehingga saya sedekahkan biar nanti di akhirat bersama dengan saya. Wah, luar biasa. Muttafaqun alaih, muttafaqun dan mufaqat ya alaih. Hadis ini hadis sahih, benar-benar terjadi kasus mensedekahkan kurma, mensedekahkan kebun kurma yang sangat dicintai, yang sangat bagus, yang bagus dibandingkan dengan kebun-kebun yang lainnya yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam malun rabihun rawa fi sahihaini ruya bin sahih. Qauluhu tadawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh malun rabihun iku ruya den critakake apa qauluhu fi sahihaini dalam hadis sahih loro, sahih Bukhari lan sahih Muslim. Rabihun telafat rabihun wa rayihun lafat rahihun iku bil baik lan nganggo ba al muwahhadati kang den titiki siji wa bil ya kalawan ya al musannati kang den titiki loro. Ai rayihun alaika naf'uhu, rayihun bondo kang bali alaika atas sira apa naf'uhu manfaate mal. Wa bayroha'u ta bayroha iku hadiqatun nahlin kebun kurma. Yang disedekahkan itu bukan kurmanya tapi kebunnya, kebun kurma. Jadi tanah sakwite kurma disodakohno. Maram sing nampa ya. Warwiyah bikasril ba, dan ada yang meriwayatkan dengan kasrul ba wa fathil fathahnya ba, bi roha atau bai roha. Ini tentang mendermakan sebagian harta yang dicintai dan yang baik. Jadi inspirasinya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah melakukan itu karena mengimani apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Monggo dicermati. Abu Thalhah bisa melakukan itu. Kita bisa melakukan apa ya kira-kira?
Ayatnya jelas kayak. Nglakoni ini lah angel. Mikir lek golek kangelan mosok tinggalane wong. Insyaallah wis ora kelas ya Butulkah ya. Wis ngakoni ae. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang ke-38, nomor 38. Babu wujubi amri ahlihi wa aulatihi al-mumayyizina wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim anil mukhalafati wa ta'dzibihim wa man'im min irtikabi manhiyin anhu. Babu wujubi amri ahlihi utawi iku bab mertelaake wajibe perintah marang ahline wong ya. Wajibe perintah marang ahline wong, ahli niku keluarga. Babu wujubi amrihi ngono. Utawi iku bab mertelaake wajibe perintah wong ahlahu ing ahline wong wa auladahu lan pira-pira anake wong. Al-mumayyizina kang wis tamyiz kabeh. Wasa iroman lan sekarine wong fi ra'iyatihi ing dalem rereksane wong. Bitaatillahi kelawan ngabukti marang Allah taala wa nahyihim lan nyegah ahli wa auladihi wa man fi ra'iyatihi ngandil mukhalafati saking nulayani Allah. Wa ta'dzibim lan mulang tata krama ahlihi wa auladihi wa man'ihim lan nyegah ahlihi lan auladihi min irtikabi manhiyin saking lakoni perkara kang den cegah apa nganggo al manhi. Bab menerangkan tentang wajibnya menyuruh, memerintah, mendidik keluarga, istri dan anak-anak yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa istinja sendiri, pakai pakaian sendiri, itu tamyiz. Dan juga orang-orang yang berada di bawahnya, dalam arti yang menjadi tanggung jawabnya, diperintahkan apa? Bita'atillah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dan melarang mereka semua untuk melakukan maksiat, mendidik mereka semua dan mencegah mereka dari melakukan perkara yang dilarang. Babnya seperti itu. Jadi bab mendidik keluarga, kewajiban seorang kepala rumah tangga yang sudah kita bahas sebelumnya itu tidak hanya memberikan nafkah, namun juga mendidik, menjaga, menyelamatkan keluarganya dari siksaan api neraka. Dawuh Gusti Allah nanggone surat Toha diantaranya. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala kalimah luhur sapa Allah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur lan perintah sapa sira ahlaka ing ahli ira bis sholati la kelawan nglakoni salat. Wastabir 'alaiha. Wastabir lan perintah sabar sapa sira ing ahli 'alaiha ing atase nglakoni salat. Surat Toha ayat 132. Lengkapnya ayat tersebut bunyinya wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha lanas aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatu littaqwa. Surat Toha ayat 132. Perintahlah keluargamu, Al-Qur'an nih, Al-Qur'an. Monggo kita perhatikan. Perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Kalau kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, yang harus kita fahami bukan hanya sebatas sholatnya, namun hal-hal yang terkait dengan sholat. Kudu diajarkan masalah syaratnya sholat seperti apa. Ya hal yang terkait harus diajari soal wudune, menghilangkan najis, harus tahu perkara yang membatalkan, harus tahu tentang rukun-rukun sholat. Menyuruh mengerjakan sholat ini sama halnya dengan
menyuruh untuk memahami tentang masalah sholat. Ketika mereka belum paham harus diajari. Kalau sudah paham kok malas melakukan, harus disuruh untuk mengerjakan. Wastabir 'alaiha, dan nasihati mereka agar bisa bersabar dalam mengerjakan sholat ya. Walaupun sholat itu tidak butuh waktu lama, sangatlah berat untuk dilakukan. Allah sampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sebenarnya sholat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang punya keyakinan tentang akhirat. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang bisa khusyuk atau orang yang mau mengerjakan sholat adalah orang yang meyakini bahwa dia akan dipanggil menghadap pada Allah sewaktu-waktu, akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Kalau tidak yakin balasan Allah, orang akan malas mengerjakan sholat. Kalau imannya labil, sholat tidak akan dikerjakan. Kalau imannya itu kuat, maka dia akan mau mengerjakan sholat. Kembalinya ke situ. Maka butuh nasihat-nasihat disampaikan tentang urusan akhirat. Biar tetap dibaliknya nenggone akhiratnya. Kalau tidak dijelaskan soal akhirat, maka mereka semua akan malas untuk melakukan. Lanjutan ayatnya, lanas aluka rizqo. Lanas aluka rizqo artinya apa? Nukallifuka rizqo, la nukallifuka rizqo linafsika wala lihorika. Aku tidak menuntut kamu semua, menuntut kamu untuk menghasilkan rizki untuk dirimu dan untuk selain kamu. Jadi perintahnya Allah itu mengerjakan sholat, bukan perintah untuk bekerja. Lanas aluka rizqo, aku tidak menyuruh kamu untuk hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi saja, di mana hal itu aku yang mencukupi. Nahnu narzukuk, kalimat selanjutnya ya. Akulah yang memberikan rezeki kepadamu ya. Orang meninggalkan sholat karena alasan sibuk, dia selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga misalkan. Allah mengatakan lanas aluka rizqo, aku tidak meminta kamu untuk menghasilkan rizki, aku minta kamu untuk melakukan ibadah. Nahnu narzukuk, akulah yang berikan rizki pada kalian semua. Jadi bisa diartikan jika kalian itu mau mengerjakan apa yang menjadi perintahku, maka aku akan mudahkan rizki kepadamu. Jadi seperti itu kalau kita fahami ya. Lanas alukan rizqo nahnu narzukuk. Sehingga salah ketika orang beranggapan dia ada satu udzur untuk tidak ibadah, satu alasan yang membuat dia tidak menjalankan ibadah, yaitu berupa bekerja. Karena Allah akan memberikan kecukupan andaikan dia mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Dilalai hasilnya besar, walaupun pekerjaannya tidak terlalu besar, karena barokahnya. Barokah niku ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Hasilnya gede tapi entek-entek terus, orang barokai. Lah kaya akeh hasilnya tapi kok ndak nyantol. Ngeten niki nggih krana Gusti Allah ndak ngeki keberkahan. Kenapa? Karena di waktu dia bekerja dia tidak mau menjalankan ibadah. Utawa ibadahe pelayon nggih. Pelayon niku ora tek wewenang ibadahe nggih. Wis syukur angger, jentat-jentit tok nggih. Ndak pernah dikhusyukkan dalam salatnya. Ya akhirnya ora tek barokah. Seharusnya semuanya ditinggalkan, pikiran-pikiran urusan pekerjaan ditinggalkan, waktunya sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggih konsentrasi urusan sholat. Payah sholat kepikiran dodolane ya. Akhirnya sholatnya ngambang, keberkahannya berkurang ya. Lanas aluka rizqo nahnu narzukuk, itu yang disampaikan Allah. Wal akibatu littaqwa, akibat yang baik al jamilah al mahmudah
Jadi nantinya akan mendapatkan kebaikan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang bertakwa kepada Allah yang nantinya akan mendapatkan sesuatu yang besar, ya. Wal akibatu littaqwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kapan wong niku dadi wong sing apik nuruti karepe pangeran, ora neng donya tok dhek digampang uripe karo pangeran. Neng akhirat Allah akan memberikan surganya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ada keuntungan dunia dan keuntungan akhirat yang akan didapatkan. Wa qala ta'ala landahu sapa Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qu anfusakum ku ngreksa sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh wa ahlikum lan keluarga ira kabeh lan pira-pira ahli ira kabeh naron ing neraka wakuduhan nasu wal hijarah. Terus ayat ngoten wakuduha utai urup-urupe nar iku annasu menungso wal hijarah tulan watu. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian semua, jagalah kalian semua, jagalah diri. Biar sing dimaksud jagalah diri bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at, dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan. Itu njogo awak. Lek wong niku kepengin uripe penak nggih, dhek niku sayang neng nggone awake, ya lakonono perkara sing apik, tinggalno perkara sing elek. Apa yang menjadi perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Ini akan menjaga diri orang yang sayang kepada dirinya. Tapi kalau orang itu selalu melakukan kemaksiatan, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah, itu namanya orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Walatulku biaidikum ila tahlukah, janganlah kau jatuhkan dirimu dalam kerusakan, dalam kebinasaan. Binasakne awake dhewe, nyengsarane awake dhewe. Maka bagi orang yang memiliki akal yang cerdas, akal yang sehat, tentunya inginnya menyelamatkan diri biar dirinya selamat. Caranya apa? Bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at, mengerjakan ketaatan pada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Itu cara untuk menyelamatkan diri dari segala hal yang akan merugikan diri, termasuk untuk menjaga dari musibah ketika di dunia, persoalan-persoalan hidup. Kan wong niku kan ngunduh waing penggawe nggih, akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun akan mendapatkan itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum manatan. Jadi tidaklah musibah kalian semua kecuali atas perbuatan dosa yang kalian lakukan. Kalau dalam hadis dikatakan ma'asobakum min musibatin ila min dambin, ya. Tidak ada musibah kecuali karena adanya dosa. Jadi masalah hidup kita itu karena dosa kita. Wis tok sampean teliti ae, kadang salate subuh kawanen nggih. Biyen gaene ninggalne salat nggih. Ndak patek syukur ning gone nikmat, ngersula ning gone musibah, ora sabar ning gone keadaan nggih. Akhirnya musibah demi musibah akan datang silih berganti. Jadi lek kula niku ditangleti nek wong nek masalah, nggih kula tangleti. Sampeyan iki salate pripun? Wah kula iki jarang-jarang tangi subuh to mesti lek kawanen. Lah iku penyebabe. Lho bojone sampeyan akhire kan ya rada duwe rasa ning gone wong liya ya gara-gara sampeyan karo pangeran kurang apik. Nek sampeyan karo Gusti Allah apik, bojone sampeyan iki ora bakal ucul. Iki salah sampeyan dhewe. Ya karep kula nggih mboten ngoten. Lek karepe sampean ra ngono, ya aja nglakoni sing elek. Wis ngoten mawon solusine.
Wis meneng ae wong kenyataane mang ngono. Wah kula mboten kula tiyang apik ora nek wong sing muni ngono ya. Mesti dhek mesti meneng pisan. Ngakoni ae. Jadi inilah yang perlu kita lakukan dalam hidup, menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarga. Kalau dalam hal keluarga apa? Binaski wa ta'dzib, yaitu dengan menasihati dan mengajarkan mereka. Tidak hanya diri sendiri yang diselamatkan, keluarga juga diselamatkan. Bagaimana caranya? Dinasihati terus, diingatkan terus pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar selamat dunia dan akhirat. Kiranya cukup sekian pertemuan yang bisa kita adakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pengajian kita Riyadhus Shalihin akan kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.